Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Dwi Satrio dengan NIM 163251002. Mahasiswa semester 2 program studi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Pada video ini, saya akan menjelaskan laporan praktikum mata kuliah pengukuran dasar dengan topik dasar pengukuran menggunakan osiloskop. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian dasar teori. Nah, untuk bagian dasar teori ini akan coba saya rangkum penjelasannya agar tidak terlalu panjang. Nah, dalam praktikum ini digunakan beberapa konsep dasar yaitu sinyal AC, parameter tegangan, serta penggunaan alat ukur seperti sinyal generator, osiloskop, dan multimeter. Sinyal AC merupakan sinyal yang berubah terhadap waktu dan umumnya berbentuk gelombang sinusoidal. Parameter penting dari sinyal ini antara lain frekuensi, amplitudo, dan tegangan efektif atau VRMS. Nilai VRMS merupakan nilai tegangan ekuivalen yang menghasilkan daya yang sama dengan tegangan DC. Osiloskop digunakan untuk menampilkan bentuk gelombang secara visual sehingga kita dapat melihat perubahan sinyal terhadap waktu. Sedangkan multimeter digunakan untuk mengukur nilai VRMS secara langsung. Nah, langsung saja saya lanjutkan ke bagian tujuan. Nah, untuk tujuan di sini, tujuan dari praktikum ini adalah agar mampu melakukan pengukuran besaran listrik dasar menggunakan osiloskop serta memahami karakteristik sinyal listrik yang diukur. Nah, langsung saja saya lanjutkan. Di sini ada bagian prosedur percobaan, di mana di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada sinyal generator atau pembangkit sinyal, yang kedua ada osiloskop digital, yang ketiga ada probe, yang keempat ada multimeter, yang keempat ada breadboard, yang keenam ada resistor, dan yang terakhir ada konektor BNC-T. Nah, untuk prosedur di sini juga akan coba saya rangkum. Nah, pada praktikum kali ini sinyal generator digunakan sebagai sumber sinyal dengan tegangan input sebesar 5 volt. Frekuensi divariasikan mulai dari 10 Hz hingga 9000 Hz. Kemudian sinyal diamati menggunakan osiloskop untuk mendapatkan nilai VPP dan VRMS. Selain itu, dilakukan juga pengukuran menggunakan multimeter untuk membandingkan nilai VRMS. Nah, kemudian dari praktikum tersebut diperolehlah data sebagai berikut. Ada sumber input yang berupa Vin dan fase. Kemudian ada output dari osiloskop, ada VPP, VRMS, dan fase juga. Kemudian ada VRMS dari multimeter. Kemudian saya lanjutkan ke bagian analisis. Yang pertama ada grafik tegangan Vout terhadap frekuensi. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, dibuatkan grafik hubungan antara tegangan keluaran Vout terhadap frekuensi menggunakan data hasil pengukuran osiloskop. Grafik tersebut menggunakan skala logaritmik pada sumbu frekuensi karena rentang frekuensi yang sangat luas yaitu 10 Hz hingga 9000 Hz. Dengan skala ini, distribusi data menjadi lebih merata dan mudah dilihat atau dianalisis. Dari grafik terlihat bahwa nilai Vout berada pada rentang sekitar 0,837 volt hingga 0,885 volt. Nilai ini relatif stabil terhadap perubahan frekuensi. Nah, kemudian hasil menunjukkan bahwa perubahan frekuensi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tegangan keluaran. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian memiliki respon frekuensi yang relatif datar atau flat response.
Selain itu, jika dibandingkan antara hasil pengukuran menggunakan osiloskop dan multimeter, diperoleh nilai yang cukup mendekati. Multimeter menunjukkan nilai konstan sebesar 0,841 volt, sedangkan osiloskop menunjukkan sedikit variasi di sekitar nilai tersebut. Perbedaan kecil ini disebabkan oleh perbedaan prinsip kerja alat ukur, di mana osiloskop lebih sensitif terhadap fluktuasi sinyal, sedangkan multimeter memberikan nilai yang lebih stabil. Nah, kemudian jika diamati selama praktikum, gelombang yang diamati pada osiloskop berbentuk sinusoidal dan tidak mengalami distorsi yang signifikan. Perubahan frekuensi mempengaruhi kerapatan gelombang, di mana pada frekuensi rendah, gelombang terlihat lebih renggang, sedangkan pada frekuensi tinggi menjadi lebih rapat. Namun, amplitudo sinyal relatif tidak berubah secara signifikan. Nah, kemudian dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa osiloskop dapat digunakan secara efektif untuk mengukur dan menganalisis sinyal listrik. Nilai tegangan keluaran berada pada rentang 0,837 hingga 0,885 volt dan tidak mengalami perubahan signifikan terhadap frekuensi, sehingga rangkaian memiliki respon yang stabil. Perbandingan antara osiloskop dan multimeter menunjukkan hasil yang konsisten sehingga kedua alat ukur dapat digunakan dengan baik dalam pengukuran tegangan AC. Dengan demikian, tujuan praktikum telah tercapai. Nah, demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, pengucapan, dan lain sebagainya. Saya sadar bahwa praktikum saya ini masih banyak kekurangan dan masih banyak membutuhkan masukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.